sore Sobat Damai yang terkasih. Kembali lagi hari ini bersama saya Eni dan Ibu Yeni dan juga Fili. Kita kembali lagi ke kelas Women Study. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Nah, apa yang kita mau bahas, langsung saja kita kasih kesempatan kepada Ibu Yeni untuk menjelaskan. Silakan. Tradisi bernyanyinya? Oh, tradisi bernyanyi. Oh, dulu. Sorry, tradisi bernyanyi. Tradisi bernyanyi dulu. Biar Sis Fili bernyanyi dulu. Iya. Ya, oke. Baik, saya. Ya, iya. Satu cinta untuk semua, satu cinta untuk dunia. Jangan gampang salah sangka cuma karena berbeda. Ayo saling terima meski kita gak sama. Berbeda itu indah, berbagi buah bahagia. Sesungguhnya kita semua saudara. Satu dunia, satu pencipta, satu rumah, hanya satu cinta. Satu cinta kita berbagi untuk semua. Walau kita berat menjelajah Nusantara, menyeberang lautan yang ku temui. Semua sama, kulit kita beda warna. Satu hal pasti sama, kita semua punya cinta, punya rasa. Menjelajah Nusantara, menyeberang lautan, melintas lima benua yang ku temui sama. Kulit kita beda warna, satu hal pasti sama, kita semua punya cinta, punya rasa. Terima kasih untuk nyanyinya. Ini dikeluarkan aja kali. Ada dua kata yang tadi ini di dalam lagu itu. Kita semua punya cinta, kita semua punya rasa. Nah, untuk yang Women Study, mari kita melihatnya. Kita memang beda secara fisik, laki-laki maupun perempuan, tetapi karena kita sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi juga kita mau laki-laki mau perempuan punya cinta dan punya rasa yang sama. Ya. Jadi Nah, itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Ya, itu kata kunci bahwa kita punya, tadi ada warna kulit kita berbeda, cita rasa kita juga berbeda, tetapi kita punya cinta yang sama. Itu kunci dari kata diskriminasi yang akan kita bahas sore ini. Diskriminasi itu bukan berarti menafikan perbedaan. Kita menyadari perbedaan-perbedaan itu. Kita punya cita rasa yang berbeda. Yang satu sukanya manis, yang satu sukanya asin, yang satu sukanya asam-asam gitu kan. Tetapi itu tidak kemudian untuk dibeda-bedakan. Jadi perlakuan berbeda itu tidak apa-apa, tetapi bukan dibeda-bedakan. Perlakuan terhadap laki-laki, perlakuan terhadap perempuan mesti berbeda, tetapi tidak dibeda-bedakan. Artinya untuk wilayah-wilayah yang sama itu tidak mesti melakukan pembedaan secara jenis kelamin. Tidak karena kita perempuan kemudian
misalnya tidak boleh masuk ke pasar, Iya. misalnya tidak boleh masuk ke satu mall, Mm-mm. kecuali memang masyarakatnya diciptakan secara segregasi, Iya, iya. secara berbeda untuk dunia laki-laki, untuk dunia perempuan. Tetapi secara keseluruhan kita sebenarnya diciptakan sama. Saya jadi teringat ada konvensi internasional dari United Nations yang di launch tahun 1979. Itu yang disebut dengan CEDAW. CEDAW itu Convention Against All Elimination on Discrimination Against Women. Artinya konvensi tentang penghapusan seluruh tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Itu sudah diratifikasi 50 negara, 148 negara sudah meratifikasi konvensi itu. Indonesia tahun 1979 itu ketika ditandatangani oleh PBB, Indonesia juga langsung menandatangani konvensi itu. Bahkan saya jadi teringat pada guru-guru saya waktu di kajian wanita UI ya, ada 2 tokoh yang terlibat dalam penggodokan CEDAW di PBB, di United Nations, yaitu yang pertama Ibu Ahi Luhulima dan yang kedua Ibu Syamsiah Ahmad. Dua orang ini dua perempuan hebat dari Indonesia yang waktu itu bekerja untuk United Nations dan menggodok konvensi ini, konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Mungkin karena bocoran dari tokoh-tokoh Indonesia yang terlibat di PBB waktu itu, Indonesia lebih dulu melangkah. Ini hebatnya Indonesia, hebatnya politik Indonesia. Tahun 1978, Indonesia membentuk satu kementerian, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita waktu itu, judul kementeriannya, tahun 1978. Belum lahir, kalian belum lahir. Saya sudah lahir, tapi masih kecil, masih anak-anak. Jadi tahun 1978 itu Indonesia sudah membentuk satu kementerian, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Saya ingat waktu itu zaman eranya Orde Baru, Presiden Soeharto. Jadi antisipasi Indonesia terhadap arus besar isu internasional itu sangat responsif. Jadi CEDAW-nya belum diluncurkan karena baru diluncurkan tahun 79, tetapi tahun 78 Indonesia sudah mendorong lahirnya sebuah kementerian. Ini luar biasa. Kita tahu bahwa pada pembahasan kita minggu lalu kita sudah membahas bahwa tahun 1975 di Mexico City itu kan lahir dasawarsa perempuan. Mendorong lahirnya CEDAW ini. Tahun 1979 lahir CEDAW sebagai konvensi, sebagai kesepakatan bersama dunia internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pertanyaannya, memangnya diskriminasi ini masih ada prakteknya dalam kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Kalau kita lihat angka-angka statistik, sepertinya diskriminasi itu tidak ada. Diskriminasi itu secara sadar dilakukan oleh masyarakat atau tidak sadar dilakukan. Misalnya begini, angka partisipasi pendidikan di Indonesia itu partisipasi pendidikan formal perempuan masih rendah, jauh di bawah angka partisipasinya laki-laki, gitu. Nah, dari diskriminasi ini bisa kita lihat pada angka indeks gender atau indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia atau indeks gender, indeks pembangunan gender, IPG, indeks pembangunan gender.
indeks-indeks ini dilihat dari 3 hal. Pertama dari kualitas pendidikan, partisipasi pendidikan formal dan sebagainya, angka buta huruf, gitu. Itu dilihat indeks pembangunan gender maupun indeks pembangunan manusia. Yang kedua, partisipasi ekonomi. Gitu ya. Partisipasi ekonomi itu misalnya berapa angkatan kerja yang diserap secara jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau angka angkatan kerja itu kan misalnya kan yang sebenarnya ini undang-undang kita juga masih nabrak-nabrak ya. 15 tahun. Itu menurut undang-undang perlindungan anak itu masih anak-anak. Karena yang disebut anak-anak itu batasnya 18. Tetapi undang-undang ketenaga kerjaan kita membolehkan anak umur 15 bekerja. Gitu. Ini kan ambivalen ya? Ambivalen, mendua. Kenapa? Karena kalau anak umur 15 boleh bekerja dilindungi oleh undang-undang, berarti negara masuk pada eksploitasi buruh anak, ya kan? Gitu kan? Itu problem. Tetapi terlepas dari semua itu menjadi salah satu indikator untuk melihat angka indeks pembangunan manusia maupun indeks pembangunan gender, partisipasi ekonomi. Dan yang ketiga adalah kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan itu secara jenis kelamin, siapa yang lebih banyak sakit. Gitu. Dari mana itu kita ketahui angkanya? Tentu saja dari kunjungan ke pusat-pusat kesehatan, pusat-pusat kesehatan masyarakat, apakah puskesmas, apakah klinik, apakah rumah sakit. Itu sensusnya biasanya dilakukan pada sensus secara umum nasional yang biasanya sensusnya sensus ekonomi. Gitu. Itu yang melahirkan nanti angka-angka berapa angka partisipasi pendidikan perempuan, berapa partisipasi ketenaga kerjaan perempuan, dan berapa perempuan atau laki-laki yang menderita sakit ketika sensus itu dilakukan. Misalnya itu. Ini 3 ini ukurannya, derajat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, gitu kan. Nah, ini dilihat kalau angka-angka perempuannya masih jomplang dibandingkan dengan angka laki-laki, berarti bisa disimpulkan bahwa masyarakat kita masih melakukan praktek diskriminasi terhadap perempuan, gitu. Mengapa anak perempuan tidak sama-sama didorong memasuki dunia pendidikan bersama anak laki-laki, gitu kan? Iya. Itu pertanyaannya kita ajukan ke masyarakat. Kalau dalam satu keluarga punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas, pertanyaan ini mungkin tidak berlaku. Iya. Ya, karena secara finansial keluarga itu memungkinkan menyekolahkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi bagi masyarakat kelas ekonomi bawah atau masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, kemudian jangkauan sekolahnya jauh, berarti butuh biaya banyak misalnya, atau ada hambatan lain bukan hanya biaya, tetapi faktor keamanan misalnya, itu kan? Standar kita tidak bisa Pulau Jawa nih untuk sekolah itu ya. Pulau-pulau yang kecil di Indonesia Timur, gitu ya. Kalimantan, pedalaman-pedalaman yang jangkauan wilayahnya jauh, harus melewati sungai. Iya. Mengapa aman untuk laki-laki tetapi tidak aman untuk perempuan? Berarti ada apa? Iya ya, ada diskriminasi kan. Berarti ada apa di situ gitu pertanyaannya? Gini, kalau misalnya perempuan jalan sendiri pasti akan mendapat didiskriminasikan ya. Perlakuan, ada kekerasan mungkin, gitu kan. Mengapa ada kekerasan terhadap perempuan tapi tidak ada kekerasan terhadap laki-laki? Dianggap lemah. Nah, itu dia, gitu kan. Itu yang menjadi faktor-faktor penghambat yang memungkinkan perempuan didiskriminasi akhirnya.
itu. Atau pulau-pulau kecil yang berangkat ke SD-nya itu 4 jam naik perahu misalnya. Kan banyak kan? Banyak. Pernah ke mana? Ke pulau kecil. Ke Kepulauan Riau belum pernah. Nias kepulauan. Itu juga pulau-pulau kecilnya kan banyak. Di pulau-pulau kecil itu kan tidak semuanya ada sekolah. Orang harus pergi pakai perahu, harus pakai kapal ikan untuk berangkat sekolah. Gitu kan? Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, masyarakat akan memilih siapa terlebih dahulu yang harus sekolah. Gitu ya. Nah, apakah anak laki-laki atau anak perempuan gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan budaya ini yang kemudian memaksa masyarakat untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Itu. Nah, akarnya dari mana? Ya dari budaya yang patriarkal itu yang minggu lalu kita bahas. Bahwa ada ancaman keamanan bagi perempuan. Betul secara fisik perempuan lebih lemah. Tetapi jika perempuan itu dilatih secara fisik sejak kecil untuk menahan ancaman, seperti halnya anak laki-laki, anak perempuan juga bisa, ya kan? Pertanyaannya, mengapa anak laki-laki terlatih fight? Ya. Fight itu mempertahankan diri, sedangkan anak perempuan tidak. Mengapa? Ya karena tidak dilatih. Anak perempuan dibiarkan menghadapi ancaman-ancaman itu. Iya, tapi juga gini Bu, misalnya gini, ada mau nih orang tuanya mau melatih anak-anak perempuannya, tetapi ada di sisi lain akan masyarakat akan ini, kalau misalnya dilatih misalnya bela diri atau seperti itu, nah dan secara ini juga termasuk dalam diskriminasi ya mungkin. Misalnya gini, jangan itu itu bukan untuk perempuan, latihan-latihan atau fisik yang begitu bukan untuk perempuan, tapi untuk laki-laki, cocoknya untuk laki-laki, kata cocok itu ya. Ya itu kotak ya. kotak untuk perempuan dan kotak untuk laki-laki yang dikunci oleh budaya itu yang disebut dengan ideologi gendernya itu, gitu kan? Sebenarnya kalau anak perempuan dilatih untuk siap menghadapi ancaman, itu akan fight anak perempuan juga gitu. Tidak akan ada kekhawatiran di masyarakat. Aduh, sekolahnya 10 km misalnya, melewati hutan. Mengapa anak laki-laki bisa, tapi anak perempuan tidak? Karena anak laki-laki dilatih menghadapi ancaman, anak perempuan tidak dilatih. Itu sejak itu saja sudah terjadi diskriminasi yang memaksa kaum perempuan menjadi makhluk domestik, ya kan? Dan laki-laki menjadi makhluk publik. Nah, sehingga ketika jangkauan misalnya agak jauh untuk bersekolah, biaya terbatas, pada akhirnya masyarakat terpaksa memilih yang bersekolah laki-laki. Itu. Nah, kalau di sektor pendidikan sudah terjadi diskriminasi, ini ke depannya akan panjang diskriminasi yang lainnya, gitu. Itu yang terjadi. Makanya kemudian indeks gendernya menjadi tetap ada gap, ada jurang antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Itu diskriminasi ya. Dalam bidang pendidikan, saya seringkali masyarakat itu tidak menyadari bahwa tindakannya sebenarnya sudah diskriminatif. Ya, tapi pikirnya ini masih biasa lah. Biasa saja. Atau pikirnya udah masih biasa aja. Bukan diskriminasi gitu kan? Ya, itu pikirnya. Gitu. Misalnya begini, saya seringkali mencontohkan toilet untuk laki-laki dan toilet untuk perempuan.
itu kebutuhan yang berbeda. Apakah toilet untuk laki-laki dengan alasan sudah tidak ada diskriminasi, semua sama? Toilet untuk laki-laki, toilet untuk perempuan sama saja. Iya. Itu juga sebenarnya tidak seperti itu. Jadi diskriminasi itu bukan berarti perlakuan yang sama terhadap seluruh jenis kelamin, bukan. Tetapi perlakuan yang berbeda, tetapi menguatkan, bukan melemahkan. Gitu. Penggunaan toilet. Mengapa toilet digunakan secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan? Karena struktur biologis kita berbeda. Iya. Apakah keluarga kita ya mungkin kalau di pedesaan di mana kan orang jarang pakai toilet duduk ya. Iya. Toiletnya toilet jongkok. Itu kalau sudah ada toilet juga syukur ya. Iya. Banyak tempat di masyarakat kita kan Belum. yang di mana-mana itu urusan sanitasi itu kan problem sekali ya, problematik. Tapi di perkotaan, di masyarakat perkotaan, sudahkah kita mengajarkan kepada anak laki-laki kita bahwa kamu kalau pakai toilet itu harus dibuka tempat duduknya? Karena kalau nggak dibuka, itu kotorannya akan nempel di pantat perempuan ketika perempuan buang air kecil. Iya. Ketika perempuan itu pipis, itu kan duduk. Kan duduk di atas kloset itu kan. Kalau itu sudah digunakan oleh laki-laki, laki-laki kan berdiri. Nanti air kencingnya kemana-mana ke tempat duduk itu. Berarti apa? Berarti kan itu ada kotoran, bakteri, kuman dan sebagainya yang akan nempel di pantat perempuan, misalnya. Apakah kita mengajarkan kepada anak-anak laki-laki, hey itu klosetnya kalau mau kamu pakai diangkat dulu, misalnya itu, ya kan? Nah, apakah itu diskriminasi? Bukan. Itu proporsional. Pendidikan untuk anak laki-laki menggunakan kloset beda dengan pendidikan untuk anak perempuan menggunakan kloset. Jadi ada toilet trainingnya. Berbeda untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Tapi itu bukan diskriminasi. Kalau yang begitu, itu namanya proporsional. Proporsional. Ya, sesuai dengan kebutuhan anak laki-laki dan kebutuhan anak perempuan. Misalnya seperti itu. Saya mau tanya, pasti pernah sekolah. Kita kan pernah sekolah semua. Di kelas itu kita suka milih KM, ketua murid. Ya. Di kelas itu, ya kan? Ada ketuanya di kelas itu. Siapa yang pernah mengalami diskriminasi karena kita perempuan dihalangi nggak boleh jadi KM? Coba ingat-ingat waktu SD, SMP, SMA itu kalau yang jadi KM itu laki atau perempuan? Kalau saya tidak mengalami di SMP dan SMA ya, tapi di SD. Waktu di SD itu kan banyak anak laki-laki yang lebih besar lah ya, istilahnya kayak gitu, atau misalnya lebih tinggi atau tidak banyak laki-laki, tetapi gini. Gurunya sendiri itu mengatakan karena di sini ada laki-laki maka kita harus memilih laki-laki, harus memilih laki-laki kan gitu. Laki-laki yang punya hak misalnya untuk jadi ketua, atau misalnya perempuan hanya jadi bendahara atau jadi sekretaris kayak gitu. Nah, perempuan itu harus sekretaris. Sedangkan yang menjadi ketua kelas adalah laki-laki atau seperti itu. Dan itu juga sih ya, secara guru juga kalau misalnya tidak begitu sadar diskriminasi kan, kenapa harus laki-laki? Sedangkan banyak perempuan juga di sini. Iya. Nah itu karena ada mindset kan, ada mindset di kepala guru kita bahwa yang jadi ketua itu harus laki-laki, gitu. Perempuan tidak, perempuan jangan jadi ketua. Nanti yang perempuan jadi sekretarisnya aja, tukang catat, gitu kan misalnya. Nah, itu pengalaman itu menjadi pengalaman diskriminatif yang banyak dialami oleh anak-anak perempuan. Bukan hanya di Indonesia, di banyak negara juga seperti itu. Karena dalam satu tempat, satu kelas, satu wilayah ada laki-laki, maka perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Dia didiskriminasi karena jenis kelaminnya, karena dia perempuan.
Itu Hanya misalnya. karena dia perempuan, maka jangan gitu. Iya, iya. Di masyarakat juga begitu. Iya ya. Mungkin kita bisa survei ya. Berapa persen yang jadi ketua RT yang perempuan, berapa persen yang laki-laki? Lebih besar ya Iya, laki-lakinya. iya. Di masyarakat kita itu yang terkenal itu ya Pak RT. Iya, Pak RT nggak ada Bu. Bu RT, RT-nya kurang ya. Bu RT ya nanti ngurusin dasawisma. Yang diurusnya PKK dan dasawisma oleh Bu RT, nimbang balita gitu Iya, kan. iya. Seperti itu. Berapa persen yang jadi RW perempuan? Berapa persen yang jadi kepala desa perempuan? Terus ke jenjang yang semakin tinggi. Sampai kita bisa lihat dari 34 provinsi di Indonesia, berapa gubernur yang perempuan? Nggak banyak ya kayaknya. Saya hanya ingat Jawa Timur. Kalau Jawa Timur Ibu Hovifah. Kofifa ya. Ya, Wali coba. kota juga kan, wali kota atau apa yang Ya, yang ya wali kota Ibu dan Risma. bupati. Ya. Bu Risma wali kota. wali kota. Wali kota. Yang gubernur dari 34 provinsi. Kayaknya cuma satu yang perempuan ya. Iya ya. Nah, itu kan. Wali kota, bupati, Mm-mm. itu sudah ya mungkin sudah bisa disebut beberapa ya. Mm-mm. Tetapi itu lahir dari perjuangan yang luar biasa. Dari praktek-praktek diskriminasi seperti itu di masyarakat kita, kemudian kita melihat keringnya perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan, gitu. Ketika proses pengambilan keputusan tidak banyak mengakomodasi kepentingan perempuan, maka dalam banyak hal perempuan kemudian menjadi terlupakan. Oh. Itu pernah masuk ke daerah bencana, Belum. banjir, longsor, gempa bumi. Kalau banjir di Jakarta sih saya. Banjir Jakarta sering. Maksudnya Oke. kita Ya, mengalami. juga kan mengalami kan jadi. Ya. Kita lihat apakah bantuan untuk wilayah bencana itu juga berperspektif gender misalnya. Apakah bantuan untuk korban banjir sudah menyertakan bahwa perempuan butuh pembalut? Iya, iya. Itu misalnya. Itu luput gitu. Luput hal-hal yang seperti itu. Jadi memang ya sekarang sudah banyak ya, terutama dari lembaga-lembaga non pemerintah ya, ornot, dari LSM gitu kan. Kalau bantuan-bantuan ke daerah bencana itu sudah lebih memperhatikan kepentingan perempuan seperti itu. Tetapi kalau secara keseluruhan bagaimana perempuan terakomodir dalam banyak kepentingan itu menjadi sering kali terabaikan. Atau apa ya? Tadi gubernur, wali kota, bupati kering lah ya dari wilayah perempuan. Sekarang ini saja, apalagi di dunia yang maskulin, TNI, TNI, polisi, mungkin di tingkat bawah banyak perempuan yang jadi polwan, ya kan, yang jadi kowad ya di TNI AD. Tapi berapa yang jadi jenderal? Di Indonesia belum dengar. Iya. Pernah ada jenderal kepolisian perempuan. Ada. Tapi saya belum ini nih, jenderal angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang perempuan, gitu misalnya.